Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi dengan saya Raisya Kane Putri di channel Mandua Jember, di mana kita ada di segmen origami, obrolan ringan, gaul dan islami. Hari ini tamu kita ada Bapak Andi Asmara, MPSDM dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Nah, halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kania. Bagaimana nih Bapak kabarnya? Alhamdulillah Kania, siang hari ini luar biasa karena memang sebelum menuju ke Mandua kita semua selalu memulai dengan aktivitas pagi yang sudah terencana sehingga sampai di Mandua ini saya sangat bersemangat, kabarnya luar biasa keren. Iya, Kania gimana? Saya alhamdulillah baik. Baik juga ya? Baik, Oke. Nah, jadi ini termasuk pertama kali Bapak datang ke Mandua? Iya, pertama sekali ini, sangat pertama sekali. Itu kesan Bapak waktu datang ke Mandua Jember itu gimana sih Pak? Tadi ketika sampai pertama sebetulnya memang kalau dilihat physically gedungnya itu nggak kayak SMA, nggak kayak MAN. Jadi sebetulnya saya pikir tadi masuk ke kantor Gubernur Jawa Timur gitu ya. Tuh Ya. pilarnya di depan kayak gedung Gerahadi. Jadi ketika saya masuk ke dalam, ini sekolah atau kantor gubernur gitu ya, gede banget, panjang ke belakang. Ya jadi setelah saya mendengar paparan singkat dari Bapak Kepala Sekolah, memang luar biasa, sekolah ini bukan sekolah yang tiba-tiba berdiri begitu ya, sudah puluhan tahun yang lalu sampai hari ini, sehingga kalau dilihat itu secara fisik dan vibes-nya luar biasa positif sekali. Ketika saya datang pertama kali itu, wah saya terpukau karena sebetulnya saya bukan warga Jember asli. Jadi saya dari kota Surabaya ditugaskan di Kabupaten Jember. Jadi ini akal pikiran saya sudah mulai membanding-bandingkan dengan sekolah yang di Surabaya tuh. Tuh rasa-rasanya nggak ada ukurannya gede kayak gini ya. Ini gede banget sekolahnya gitu ya. Ketika kemudian beberapa menit kita diajak ke belakang, ke aula, tambah saya terkaget-kaget. Di belakang masih ada proses pembangunan yang luar biasa. Jadi kalau dilihat tampilan dari luar gitu ya, dan kita melihat proses perkenalan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, saya pikir pendapat pribadi saya, sekolah ini akan melahirkan generasi-generasi hebat di masa yang akan datang. Amin. Semoga Kania juga salah satunya ya. Amin ya. Jadi apa? Dokter gitu ya? Bukan ya. Jadi apapun yang penting berguna buat bangsa. Insya Allah. Jadi Bapak di sini dalam rangka untuk mengisi sosialisasi. Betul acara sekali LS Kania. Ya, jadi konsep pemerintah Kabupaten Jember tahun ini mengalami perubahan signifikan. Jadi tahun ini kita semua, beberapa dinas yang tergabung di tim percepatan penurunan stunting itu berupaya untuk lebih dekat dengan teman-teman remaja. Karena kalau kita melihat sebetulnya modal dasar Kabupaten Jember ini bukan hanya nilai materi anggaran perencanaan kegiatan, tapi remaja itu adalah modal utama untuk membuat Kabupaten Jember 10-20 tahun lagi one step ahead ketimbang zaman-zaman tahun sekarang. Maka kita berupaya untuk lebih dekat dengan teman-teman remaja. Salah satunya dengan Kania pada kesempatan kali ini gitu ya. Iya. Tapi ya Pak, kan BKKN ini termasuk dari sesuatu yang berhubungan dengan keluarga. Betul. Atau yang orang yang ingin berencana untuk berkeluarga. Betul itu sekali. Kenapa BKKBN itu maksudnya. datang kepada Mandua? Oke, gini. Jadi sebetulnya kunjungan yang secara terstruktur dan terjadwal itu memang di pekan pertama ini dijadwalkan memang sebuah kehormatan Mandua menjadi pembuka dari sesi perkenalan di MPLS tahun 2024, sehingga kami hadir ke sini itu untuk paling tidak selain memang lebih dekat dengan target remaja, kita berkepentingan juga untuk paling tidak sedikit berupaya mengenalkan bagaimana sih tips dan triknya untuk menciptakan keluarga bahagia dan sejahtera. Pada konteks remaja adalah bagaimana mempersiapkannya tuh. Kan kebanyakan tuh kalau di Kabupaten Jember, remaja-remaja kita kalau kita melihat angka itu sudah masuk kategori yang memprihatinkan, mengkhawatirkan. Tinggi sekali. Bersyukurnya Kania hari ini masih terlibat pada kegiatan-kegiatan produktif. Itu kalau kita lihat data angka remaja di Kabupaten Jember yang karena satu dan lain hal keadaan membuat mereka tidak memiliki pilihan lain untuk selain menikah di usia anak. Hal-hal seperti itu yang kemudian membuat angka di Kabupaten Jember itu pernikahan usia anak itu cenderung tidak pernah lepas dari peringkat 3 besar. Kalau saya lihat data di Kabupaten Jember itu dispensasi pernikahan usia anak
tahun 2021 itu kita di peringkat kedua setelah Kabupaten Malang dengan angka 1379. Banyak banget itu kan ya. Banyak sekali ya. Tahun berikutnya Kabupaten Jember masih di peringkat kedua setelah Kabupaten Malang. Angkanya agak turun di 1364. Nah, fatalnya di tahun 2023 Kabupaten Jember ini menduduki peringkat pertama. Jadi kecepatannya tuh ngalahin Kabupaten Malang tuh ya untuk angka pernikahan usia anaknya. Berapa dispensasi yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama? 1294. Ini menarik. Yang menjadi menarik kalau kita lihat di Kabupaten Jember tuh, kalau kita bandingkan di semester 1 tahun 2023 dan di semester 1 tahun 2024, justru di tahun 2024 ini jumlah yang mengajukan dispensasi kawin tidak se ekstrim seperti tahun kemarin, tahun 2023. Ya. Tahun 2023 semester pertama jumlahnya 614 pasang. Tahun 2024 itu di 345, hampir 2/3-nya. Tapi kekhawatiran pemerintah Kabupaten Jember tidak berhenti di situ. Di satu sisi memang angkanya berkurang, tapi pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri itu lebih berbahaya. Maka tujuan BKKBN hadir ke sekolah Kania itu butuh pendekatan, butuh adaptasi agar teman-teman sedari usia sekolah gitu ya, mendapatkan informasi yang utuh, yang cukup, bahwa sebetulnya yang menikah usia anak itu juga tidak baik secara kesehatan, tidak baik secara kesiapan mental, yang ujungnya akan berdampak tidak baik ketika kelak. Mungkin salah satu teman-teman Kania tuh setelah lulus, apa ada kira-kira yang bercita-cita mau nikah dulu atau sepengetahuan Kania? Mungkin saja. Mungkin saja ya. Maka untuk itulah BKKBN hadir, mempersiapkan sedari usia remaja, kelak ketika dia tiba saatnya mau menikah, pengetahuan tentang keluarga bahagia dan sejahtera itu ciri-cirinya sudah diketahui oleh teman-teman MAN 2 Kabupaten Jember. Jadi semacam dikasih spoiler sedikit. Yes, benar sekali. Ya. Gitu kan ya. Nah, untuk beberapa tips yang mungkin bisa dikasih ke anak baru Jember tentang ini. Iya, setidaknya ini terkait dengan kesehatan mental. Jadi kalau berbicara tips sebetulnya adalah mempersiapkan kesehatan mental teman-teman remaja terlebih dahulu. Maka saya katakan sebelum berbicara tentang tips itu harus mempersiapkan kesehatan mental. Karena usia remaja seperti Kania dan teman-teman MAN yang lain pada umumnya di rentang usia sampai 19 tahun itu terjadi pergolakan yang luar biasa. Keinginan untuk mencoba hal baru, entah itu kemudian positif negatif, itu selalu berkecamuk dalam pikiran teman-teman remaja. Sehingga tips yang paling penting adalah energi positif yang ada di dalam diri kita sebagai remaja itu kita distribusikan pada kegiatan-kegiatan positif, ekskul gitu ya. Sibukkan diri, habiskan waktu sebanyak mungkin untuk mendapatkan tambahan pengetahuan mulai dari pagi sampai jam pulang sekolah. Karena percaya tidak percaya, kelak ketika aktivitas remaja yang sudah dilakukan lebih dari minimal 21 kali rutin atau maksimal 60 kali diulang ritmenya, akan membentuk karakter kebiasaan. Ya, hati-hati dengan pikiran kita. Sedari proses pembelajaran tadi itu, jaga pikiran kita agar terus berupaya remaja itu membangun energi positifnya kepada tujuan-tujuan yang baik. Ya, pikirannya dijaga, karena ketika pikiran tidak kita jaga, tuh pikiran akan berubah menjadi kata-kata. Nah, kalau kata-kata tidak dijaga, kata-kata teman-teman remaja itu akan menjadi apa? Perilaku, sikap sehari-hari. Perilaku, sikap yang tidak dijaga teman-teman remaja terjebak pada pergaulan tidak tepat, maka akan menjadi kebiasaan karakter yang tidak akan pernah bisa berubah dalam waktu singkat. Nah, kalau udah jadi karakter kebiasaan, itu kebiasaan belum tentu benar, maka harus dibalik, hal-hal yang benar dibiasakan. Kalau udah terlanjur jadi watak, kebiasaan susah. Entar terjebak pada lingkungan yang nggak sehat gitu ya. Kemudian pelan tanpa disadari dia nggak akan produktif di sekolah, bahkan mungkin putus sekolah karena terjebak pada pergaulan yang tidak baik. Maka tipsnya adalah secepat mungkin mengidentifikasi di mana minat bakat yang dimiliki, cari informasi sebanyak-banyaknya, terlibatlah di kegiatan itu. Ya kayak Kania lakukan sekarang. Kegiatan broadcasting seperti ini, podcast, ini kan salah satu media untuk
terlibat mengambil peran di tengah pergaulan sosial, itu udah cukup tuh. Bekal seperti itu untuk menghindarkan Kania dan teman-teman kebanyakan yang lain terjebak pada kondisi pergaulan yang tidak sehat. Saya bilang terjebak karena teman-teman remaja tuh rasa ingin tahunya tinggi. Dia nggak sadar tuh terjebak di lingkungan seperti itu. Tips kedua, teman-teman jadilah pendengar yang baik di antara teman-teman sebaya. Itu penting tuh. Di tengah mengikuti aktivitas seperti ini, padat mengambil peran yang sangat penting di tengah komunitas sosial, pertemanan, itu sambil menjadi teman yang baik. Jadi pendengar yang baik, sehingga ketika di tengah proses perjalanan meningkatkan kreativitas di sekolah, itu juga sebisa mungkin menjadi konselor yang baik buat teman sebaya. 2 itu doang. Saya pikir insya Allah secara bertahap akan membentuk kebiasaan yang baik sehingga teman-teman Mandua bisa terhindar dari kemungkinan terjebak di pergaulan yang tidak baik, tidak sehat. Gitu kan ya? Ya. Nah, untuk the last question, banyak nih Pak di kalangan remaja di Jember itu banyak yang dapat lamaran dari orang atau terjebak dipaksa menikah, gitu ya, dipaksa menikah, dijodohkan, dengan orang gitu. Itu gimana tuh Pak? Menurut saya ini kan mereka tuh kayak seperti didesak gitu kan Pak untuk menerima, kayak kadang sampai ada yang sampai diancam gitu Pak. Itu kira-kira gimana Pak? Ada 2 hal Kania yang perlu saya sampaikan. Jadi dari perspektif hukum positif negara kita itu sebetulnya perempuan dan anak itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi ada undang-undang perlindungan perempuan dan anak gitu ya. Jadi sebetulnya siapapun itu ranahnya adalah perempuan dan anak. Ketika dia dipaksa untuk menikah, sebetulnya dia memiliki hak secara utuh dilindungi oleh undang-undang untuk menolak. Namun faktanya kan ketika anak sudah tidak terbiasa, ada proses dialektika di tengah keluarga, proses diskursus ya, komunikasi dua arah dengan orang tua itu nggak terbangun, ya dia dengan sangat terpaksa harus menerima. Fakta itu yang terjadi di lapangan. Maka kalaupun memang tidak ada pilihan lain selain menikah, teman-teman dinas terkait di Kabupaten Jember ini berupaya memberikan pendampingan secara utuh. Dari dinas kesehatan, dari dinas DP3 AKB, yang intinya keluarga muda yang baru itu diminta untuk terlibat di kegiatan-kegiatan produktif BKKBN. Kegiatan seperti sekolah orang tua hebat, begitu ya, agar edukasi tentang membangun keluarga tetap dapat terjaga di tengah proses keluarga muda yang baru berumah tangga. Dan poin pentingnya adalah keluarga muda yang usia masih kategori anak atau remaja diharapkan dapat menunda kehamilan. Itu yang paling penting kan ya. Kenapa? Karena ketika dia masih usia remaja, karena kapanpun ketika dia sudah berumah tangga, sewaktu-waktu dia bisa berketurunan. Maka ketika dia berketurunan kan ya, kondisi fatal terutama yang berisiko adalah wanita, calon ibu. Karena dia masih masuk usia remaja adalah usia pertumbuhan, puncaknya sampai umur 19-20 tahun. Pertumbuhan tulang panggul gitu ya, struktur tubuh gitu ya, organ-organ wanita itu masih proses bertumbuh. Nah ketika kalau dia dipaksa hamil, kondisi sederhananya kira-kira dia berhadapan dengan kondisi kematian bahkan. Karena energi yang dikonsumsi oleh ibu, calon ibu, itu harus dibagi 2. Ya untuk diri dia sendiri, dan juga jabang bayinya atau janin yang di dalam rahim dia gitu. Maka ada 2 kemungkinan. Yang satu, kalau ternyata energi yang dikonsumsi, makanan yang dikonsumsi oleh ibu tadi energinya lebih banyak dimenangkan oleh ibu, maka anak kalah tuh. Dia akan tumbuh atau lahir sebagai anak yang berat bayi lahirnya rendah atau ringan, BBLR. Kalau beratnya lahir kurang dari 2,5 kilo, berarti anak tersebut divonis mengalami gangguan tumbuh kembang atau dengan istilah stunting. Nah, kondisi yang kedua, kalau yang ternyata menang anaknya, ibu makan banyak tuh, cukup. Ternyata energinya cukup buat pertumbuhan anak. Ini yang kasihan ibunya. Pertumbuhan tulang panggulnya terhenti. Bisa jadi pada case-case tertentu, dia akan kesulitan melahirkan secara normal. Nah, disitulah mereka akan bertarung dengan waktu untuk menyelamatkan 2 nyawa. Bayi yang akan dilahirkan dan ibu. Maka ini penting untuk dipahami bahwa persiapan secara usia itu penting sekali untuk menuju ke keluarga yang sehat, bahagia, sejahtera lah ujungnya. Kira-kira begitu, kan ya?